Bagaimana penggunaan exercise card Kevlon ini kalau dipakai untuk group training? Saya akan sarankan untuk pakai yang level 2. Karena ini lebih bahas dan berisi tentang soft kompetensi, atau mungkin bahasa mudanya kita bilang ini sudah arahnya ke sikap ya. Cara pakai yang paling simpelnya adalah, mungkin kalau buat pemanasan dalam group training, paling mudah kita libatkan mereka setelah kita pecah jadi beberapa kelompok ya, karena terlalu banyak orang dalam satu grup membahas satu case akan terlalu kompleks juga gitu. Misalnya satu kelompok terdiri dari 6 orang. Dan kalau membuat pemanasan, saran kami adalah ajak mereka untuk membahas orang ketujuh. Bisa fiktif, bisa juga kita bayangkan kalau misalnya memang orang yang ideal untuk bisa bekerja atau perform di posisi tersebut, kira-kira orangnya kayak gimana sih? Nah, orang seperti ini masih misterius, coba kita ajak mereka untuk diskusi dulu. Caranya gimana? Shuffle dulu, kami akan sarankan paling nggak 6 kartu. Kenapa 6? Sebenarnya nggak ada aturan harus 6. Kadang bisa 8, kadang bisa kurang. Tapi setidaknya 6 itu tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit juga. Dan 6 ini bisa menjadi starting point yang bisa memunculkan banyak cerita-cerita lain. Setelah di shuffle, sekali lagi kita konteksnya pemanasan ya. Tapi nantinya apakah mereka dikasih pilihan acak sendiri atau mereka pilih 6 sesuai dengan yang mereka mau bahas, itu tergantung dari teman-teman melakukannya bagaimana saat group training. Tapi anggap aja shuffle. Setelah di shuffle, bebas aja pilih 6 kartu yang mana yang ingin dibahas. Setelah terpilih 6 kartu, lalu sebaiknya dalam latihan setidaknya dipecah menjadi 3 grouping. Mana yang dianggap sebagai kekuatan, mana yang dianggap sebagai kelemahan, dan mana yang dianggap sebagai situasional atau cukupan. Kenapa tetap kami sarankan ada 3 kombinasi itu? Supaya itu bisa memberikan dinamika dan membuat kita memahami bahwa akan ada beberapa traits itu yang bisa mempengaruhi konsistensi orang dalam bersikap. Dan itu yang bisa membuat orang memahaminya, kok saya ngerasa orang ini begini ya, tapi orang lain kok merasanya begitu. Dan bahkan nggak pernah melihat dia bersikap seperti itu. Ya karena ada sikap situasional itu. Jadi misalnya ini saya sudah ada 6 kartu. Ada persisten, loyalitas, berpikir panjang, konsensus, bertindak adil, dan koordinator. Tadi kan kita bilang, paling dipecah jadi 3 kategori. Mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang situasional. Anggap aja koordinator dan bertindak adil ini kekuatan. Lalu konsensus dan berpikir panjang ini situasional. Lalu loyalitas dan persisten ini adalah kelemahan. Karena konteksnya membahas orang ketujuh dan masing-masing boleh. Jadi untuk memudahkan masing-masing orang pegang satu kartu kalau misalnya satu kelompok 6 orang. Dan disendirikan mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, setelah itu kita minta mereka menganalisa. Kalau misalnya orang ini untuk posisi A, misalnya posisi purchasing, atau posisi sales, atau posisi apapun, leader apa, tapi punya kekuatan di koordinator dan bertindak adil. Kira-kira ini apa manfaatnya ada orang yang punya kekuatan ini untuk posisi itu? Mereka diminta untuk coba menganalisa. Dan di situ serunya, ketika mereka diminta menganalisa, mungkin tidak semua orang nyaman, ada yang bingung. It's okay. Tapi justru di sana kita akan bisa melihat setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Yang mana itu yang mahal. Karena belum tentu di situasi sehari-hari kita bisa mendengarkan komentar-komentar seperti itu. Dan yang sering kali terjadi adalah dalam sesi group training, keluar cerita-cerita dan pandangan-pandangan baru kita terhadap orang-orang yang ikut training. Ada yang, oh wow, ternyata kita nggak pernah tahu ya, dia punya cara berpikir yang berbeda tapi sangat menarik untuk digali. Ada yang, kok dia bisa berpikir begini, kenapa ya? Kok kita juga nggak tahu. Nah, banyak hal-hal itu yang akan bisa dilihat nanti. Dan ketika mereka diminta membahas orang ketujuh atau orang yang tidak ada di sana, itu biasa resistensi mereka lebih kecil. Jadi, mereka lebih nyaman aja ngomong aja gitu. Tapi ketika kita memfasilitasinya, setidaknya kita perhatikan. Ketika mereka bicaranya, oh kalau ini kekuatan di posisi itu, oh berarti begini gitu ya misalnya. Oh itu bagus dong. Oh enggak deh, ada yang itu nggak oke deh. Akan terjadi perdebatan dan sebaiknya ciptakan perdebatan. Supaya kita benar-benar bisa menggali. Kenapa kok dia ngerasa hal seperti ini bagus? Kenapa kok si itu ngerasa ini merugikan? Misalnya, koordinator kuat, bertindak adilnya kuat. Artinya apa? Pada dasarnya orang ini punya kecenderungan kalau diperlukan untuk berkoordinasi ke beberapa pihak, ini punya kekuatan. Dan dia, karena punya kekuatan dalam bertindak adil juga, orangnya tuh nggak terlalu subjektif pilih-pilih ya. Nggak terlalu ada unsur favoritism. Walaupun ini bukan teman saya, tapi yang dia lakukan ini memang fair, bener, ya udah. Walaupun saya nggak suka, tapi fair. Ya oke. Ada role yang memang kita butuh seperti ini, tapi ada juga batasannya kalau kita punya kekuatan di sini. Nah, kita pancing
diskusinya gimana. Karena di sini juga udah ada deskripsi-deskripsinya, ya. Lalu tadi misalnya, ternyata loyalitas dan persistennya lemah. Padahal tadi koordinator dan bertindak adilnya kuat. Itu kan akan memunculkan kombinasi yang berbeda lagi. Koordinator kuat, bertindak adil kuat, tapi kurang loyal dan kurang persisten. Apa kemungkinan yang mungkin terjadi? Lalu, kalau ini ada kelemahan, persisten dan loyalitasnya ada kelemahan, apa keuntungannya? Di situasi apa ini bisa jadi kekuatan? Contoh, di sini ya, loyalitas. Mungkin di sini ada deskripsinya ya. Kalau ringkasnya ya, loyalitas itu sebenarnya bicara tentang emotional attachment. Tapi kalau ini ada kelemahan, artinya orang ini kalau melakukan sesuatu tidak terlalu menggunakan emotional attachment. Artinya, ya orang ini punya tendensi mungkin sebenarnya nggak terlalu akan menggunakan perasaannya. Kalau diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi yang memang cenderung realistis, nggak terlalu pakai perasaan dan lain-lain, ini bisa jadi menguntungkan. Nah, kita bisa nggak melihat plus minusnya ini dari setiap orang. Persistennya lemah. Berarti kan kalau diperlukan untuk menjalankan satu proses yang memang perlu berulang-ulang, ini bukan orang yang akan cenderung tahan nih untuk jangka panjang. Tapi baik lagi, role-nya yang dibutuhkan gimana? Apakah butuh yang seperti itu? Apakah kelemahan ini adalah menguntungkan dia atau malah ini jadi blind spot yang kita perlu nantinya? Nah, kalau ini dibutuhkan tapi ternyata ini lemah, apakah kita perlu melakukan coaching ke dia? Perlu lakukan training lebih lanjut. Tapi setidaknya kita tahu orang yang kita hadapin aslinya bagaimana, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan sehari-hari. Jadi setidaknya kita jadi punya satu bahan nih. Oh, orangnya begini. Nah, dari situ baru kadang keluar lagi. Kok saya nggak ngerasa begitu ya? Ternyata ini bisa mempengaruhi ya. Nah, terus kalau saya pengen tahu aslinya benar-benar ini kuat atau enggak, bukan bias gimana? Ya emang ada di assessment Kaplan. Tapi sekali lagi, di sini kita masih membahas tentang cara pakai kartu. Lalu ternyata kombinasi lain lagi, ada berpikir panjang dan konsensusnya yang situasional. Ini akan memunculkan hal yang berbeda lagi. Ketika dalam grup training, mereka diminta menganalisa, dan biasanya analisa itu akan memang perlu agak diberi waktu. Supaya apa? Mereka bisa coba mengelaborasi. Kalau menurut saya kok nggak begitu ya? Kalau menurut saya kok itu bisa jadi menguntungkan? Atau malah mungkin di company lain itu akan menguntungkan, tapi kalau di tempat kita ini rasanya nggak pas. Kenapa? Karena orang ini akan berinteraksi vertikal dan horizontal. Itu juga harus dipertimbangkan. Apakah kombinasi ini menguntungkan atau cenderung malah akan backfire? Nah, kalau mereka sudah mulai terbiasa untuk bisa memetakan ini, kita baru mulai tanya. Kalau menurut kalian yang sekarang terjadi ini, anggap aja masih dalam 6 kartu yang sama. Apa yang kuat di dalam kalian? Apa yang lemah di kalian? Dari situ baru mereka bisa coba mengkaitkan dengan, oh kayaknya kalau di saya ini lemah ya, tapi kalau dengar cerita tadi kok rasanya ini saya harus improve ya. Saya harus apa ya? Justru conversation itu yang perlu diciptakan. Step berikutnya lagi adalah ketika mereka masih membahas dalam 6 kartu. Di situasi ideal tuh menurut kalian mana yang sebaiknya malah tukar posisinya nih? Mana yang tadinya lemah jadi kekuatan, mana yang dari kekuatan harus jadi situasional, atau bahkan mana kartu yang harus diganti. Ketika terjadi seperti itu, ya flow aja diskusinya. Tapi tetap dibatasi per 6 ya. 8 boleh, tapi itu benar-benar special case. Karena kombinasi 6 saja biasa udah cukup butuh waktu ya untuk menganalisa itu. Setelah bisa digali, bisa dielaborasi, bisa dikombinasikan, baru kita lihat apakah mungkin timingnya kalau masih pas. Coba kalau misalnya kita mau menyusun atau perlu hire orang baru atau promosikan tim yang baru berdasarkan traits yang tadi, mana yang akan dipilih sebagai kriteria penting, mana yang sebenarnya ya nice to have aja, tapi mana yang benar-benar must have. Taunya bagaimana? Ya dengan standarisasi dari vocabulary ini. Itu akan membantu. Nantinya juga kalau memang diperlukan, teman-teman juga bisa dikombinasikan juga dengan yang di level 1. Kalau kita sudah tahu sikap-sikap yang kita butuhkan yang mana, kita butuh mereka yang begini, butuh yang begitu. Berikutnya, kita bisa kombinasikan. Lah kalau misalnya sikapnya seperti ini, tapi ternyata, ya ini yang di level 1. Motivasinya adalah apresiasi. Kira-kira kita antisipasinya gimana? Kalau ternyata motivasinya adalah pengakuan, cara antisipasinya gimana? Lalu kalau ternyata orangnya lebih kuat dalam peran pelaksanaan operasional, padahal kita butuhnya strategik, antisipasinya gimana? Itu kalau memang kita nanti mau kombinasikan. Tapi setidaknya kita lihat dulu, kalau memang ingin menggali lebih dalam tentang self-discovery, dari yang level 2 itu sudah banyak yang bisa terbahas.